والآن التعلم، المحاضرة السادسة عن التعلم. عرفنا معنى التعلم طبعا. التعلم يعني الواحد يعني يأخذ العلم. التعلم أولا يقول جيتس التعلم هو تعديل السلوك عن طريق الخبرة والمران. الخبرة experience pengalaman، المران تمرين ya exercise المران. التعلم هو تعديل السلوك. تعديل bermakna meluruskan ya, memperbaiki. Ta'dil as-suluk, perilaku. Sanian yaqulu Guilford innahu in at-ta'allum ayyu taghyirin fi suluk natijun an istitharatin basitatin aw mu'aqqadah. Yani ayyu taghayyur perubahan ya, ayyu taghayyur fi suluk في السلوك في سلوك الإنسان ناتج عن استثارة بسيطة. يعني هذا السلوك أو هذا التغير ينتج عن استثارة rangsangan ya, بسيطة معناها sederhana أو معقدة atau yang agak sulit, yang rumit ya. هذا معنى التعلم. مثلا نحن لا نعرف شيئا أول ما نولد. يعني الطفل حينما يولد لا يعرف شيئا، لا يعلمون شيئا عن أي شيء. فحينما نستثيره نستثيره بسيطة مثلا، يعني كل يوم نقول له ماما ماما بابا هكذا، فبعد ذلك هو يغير سلوكه فأصبح مثلا هو يعرف أن ينطق ماما وبابا مثلا. هذا يسمى تغيير في السلوك، perubahan perilaku. لا يعرف شيئا إلى أن يعرف شيئا يعني ناتج عن استثارة بسيطة. استثارة هذا يسمى التعلم. ويقول السيد خير الله، هذا اسم واحد سيد خير الله، أنه يعني أن التعلم تعديل في سلوك الفردي نتيجة للتدريب والممارسة. التدريب latihan، mumarasah exercise sama ya. Walaysa natijan linnudj, yani laysa natijan linnudj, kematangan ya. Yani at-ta'allum huwa yantuj 'an at-tadrib wal mumarasah. Ana la a'rif kaifa al'ab masalan al-ping pong, kurat al-kura ping pong masalan. فأتعلم كل يوم، أتعلم أمارس exercise latihan. كل يوم أنا أمارس هذا يعني كيف ألعب البينج بونج مثلا أو بادمنتون مثلا. فالممارسة هذه والمران هذا ينتج عنه التعلم. أنا أعرف ألعب بينج بونج الآن، ماهر مثلا. فهذا التغير من لا يستطيع لعب بينج بونج إلى استطاعة لعب بينج بونج نتيجة عن الممارسة عن التمرين. هذا يسمى التعلم. ليس عن النضج، ليس عن النضج. النضج هو kematangan، maturation. Kematangan من مثلا مثلا الطفل في الأول هو لا يستطيع أن يمسك شيئا، لا يقدر أن يمسك شيئا. لماذا؟ لأنه لم ينضج بعد. العظام، tulang والعصب والعضل ototnya ya, لم ينضج بعد. حينما ينضج فهو يستطيع أن يمسك. يعني من عدم استطاعة الإمساك يمسك إلى أن يستطيع أن يمسك. هذا ليس تعلم، هذا ليس تعلم. لماذا؟ لأن هذا ناتج عن النضج، ليس عن التمرين، ليس عن الممارسة. تعرفون الفرق بين التعلم وغير التعلم؟
Awin nazaat al-mawrutha. An-nazaat al-mawrutha. Nazaat yakni al-mahara, keterampilan, atau al-mawrutha, yang diwarisi, yang terwarisi. Masalan as-saut. Aywa. As-saut masalan. As-saut حينما يولد الولد مثلا صوته لا يعني غير جيد مثلا، لكن بعد ذلك أصبح صوته جيد مثلا، أصبح صوته جيدا. لماذا؟ لأن أمه مثلا كان مطربا مغني مثلا، مغنيا تعرف يغني، أو أبوه مثلا كان يعرف الغناء، غناء penyanyi مثلا، فصوته هذا ليس تعلم. لماذا؟ لأنه موروث من أبيه أو موروث من أمه، هذا ليس تعلم. أو الحالات المؤقتة كالتعب والتخدير. Halat muaqqatah, ya, kejadian yang sewaktu-waktu, yang tidak selamanya, ya, terbatas, muaqqatah. Katta'ab, ta'ab yakni lesu, kecapean, ya. Al-wahid masalan yataghayyar suluku, perilakunya berubah. Limaza? Li'annahu yata'ab, karena capek misalnya, berubah perilakunya. Yang tadinya bisa berdiri menjadi tidak bisa berdiri misalnya. Itu kan perubahan. Hada laisa ta'allum. Ya. Hada laisa ta'allum. Awit takhdir. Takhdir ini artinya dibius. Bius, tahu bius kan? Ya. Al-wahid masalan normal, adi. Summa ba'da zalik masalan ba'dama nu'ti lahu at-takhdir, ketika dibius, diberikan obat bius masalan, asbaha huwa masalan yani yatasarraf sulukahu masalan yatasarraf bisulukin ghairi adi. Dia berperilaku tidak biasanya tidak bisa bergerak lincah, sekarang jadi bergerak lincah setelah dibius misalnya. Hada laisa ta'allum. Hada laisa ta'allum. Limadha? Li'anna taghayyur hada taghayyur muaqqat. Karena ya perubahan perilakunya itu sebatas, ya sebentar saja. Hinama zala al-takhdir, hilang biusnya, khalas huwa la ya'rif al-haraka misal al-awwal. Aywa hada laisa at-ta'allum. Rabi'an al-khulasah, inna at-ta'allum huwa taghayyurun daim. Harus perubahannya lama. Yang namanya yang belajar itu, hasil belajar itu perubahannya lama. Au shibhi daim, atau ya, hampir selama-lamanya. Daim ini selama-lamanya. Atau hampir selama-lamanya. Fi sulukil fardi yahdutsu natijatal miran. Yang terjadi karena disebabkan oleh latihan. Ya. Wal mumarasa, praktek, practice. Ya. Wat tadrib, exercise. Yatatallabu nasyatan dzatiyan, yang memerlukan nasyat. Apa makna nasyat? Kegiatan, ya, dzatian dari dalam dirinya, ijabian yang positif. Min janibil muta'allim, dari sisi orang yang belajar. Hada huwa ta'allum. Yani at-ta'allum huwa taghayyurud daim fi sulukil fardi. Yahdusu natijatal miran wal mumarasa wat tadrib. Aywa. Hada huwa at-ta'allum. Nahnu nata'allam masalan maza? Nata'allam al-ilm. نتعلم القواعد الفقهية، الفقه مثلا أو أي شيء. فهذا التغير من لا نعرف إلى أن نعرف شيئا، هذا تغير دائم selamanya. وهكذا أيضا بالنسبة للغة مثلا، نحن كنا لا نتكلم اللغة العربية، لكن يعني مع المران ومع الممارسة ومع التطبيق مثلا أصبحنا نعرف أن نتكلم باللغة العربية مثلا. فهذه هي التعلم. هذا هو التعلم. Khasa'is amaliyah ta'allum. Apa ciri-cirinya? Khasa'is, karakteristik. Ya. Ta'allum mafhumun fardiyun. Ta'allum mafhumun fardiyun. Belajar itu adalah
suatu konsep fardi. Fardi ini artinya yang tidak terlihat. Fardi artinya tidak terlihat. Ya. Hipotesis, asal katanya hipotesis fard. Fard itu artinya hipotesis, bukan fardu ain, fardu kifayah, ini bukan di fikih. Ya. Ini kata modern, kata-kata modern. Fard itu artinya hipotesis. Hipotesis itu sesuatu yang dikira-kira. Jadi ta'allum itu, belajar itu adalah mafhumun fardiyun. Adalah satu konsep yang tidak terlihat, fardi. Belajar itu terjadi di mana? Belajar itu terjadi di otak. Ya. Apakah kita bisa melihat proses terjadinya belajar di otak? Tidak bisa. Kita cuma bisa memperkirakan saja, bahwa ini sedang terjadi proses belajar ini. Ya, itu namanya mafhumun fardiyun. Bermakna yahdutsu dakhilal fardi. Yani yahdutsu hadha ta'allum fi dakhilil fardi, fi aqlil fardi. Wala yumkinu mulahazatuh. Tidak mungkin dilihat. Mulahazah maknanya observasi. Tidak bisa dilihat. Tastadillu ala hudusihi. Kita cuma bisa mencari dalil akan terjadinya. Kita cuma bisa memprediksikan, ya, hudusihi ala hudusihi, atas terjadinya belajar tersebut. Min khilalil athar wan nata'ij al-mutarattibati 'alaiha. Dengan apa kita memprediksikannya? Dengan asar, dengan pengaruh atau bekasnya, wanata'ij, dan hasil yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Ya, belajar itu suatu proses yang ada di dalam diri manusia, dalam otak, yang tidak bisa dilihat. Ya, kita cuma bisa tahu dari hasilnya. Tadinya tidak bisa, misalnya matematik. Sekarang jadi bisa matematik. Nah, ya kita berarti ada proses belajar di tengahnya. Proses belajar tersebut kita tidak bisa mengetahuinya, nggak bisa kelihatan prosesnya. Ya. Tapi yang ada natijahnya, yang ada adalah yang bisa dilihat adalah hasilnya. Hasilnya apa? Dia bisa. Habis ini selesai. Dia bisa main badminton, dia bisa main volley, dia bisa main futsal, ya. Nah, itu semuanya adalah nataij. Ini karakteristik ataupun ciri-ciri proses belajar, ya. Sanian, at-ta'allum amaliyatu taghayyurin fi suluk. Arifnaha hada, amaliyat prosesnya taghayyur fi suluk. Bimakna yumkinu qiyas at-ta'allum an tariq mulahazati at-taghayyurat al-haditha fi suluki awil ada. Artinya kita bisa mengukur, qiyas itu mengukur. Kita bisa mengukur belajar tersebut dari atau dengan jalan apa? Mulahazat, observasi, melihat, memperhatikan at-taghayyurat al-haditha, perubahan yang terjadi fisuluki awil ada, dalam perilaku manusia ataupun dalam performance, dalam tingkah laku orang tersebut. Ya, misalnya dari awal dia tidak bisa menulis A, nggak bisa menulis A, anak kecil. Ya, dengan kita ajarkan setiap hari, kita latih membuat A setiap hari, dilatih, ya, terjadilah anak ini bisa membuat huruf A misalnya. Nah, itu natijah ini menunjukkan, ya, bisa kita ukur bahwa anak tersebut sudah belajar menulis A. Ya. Silakan dianalogikan dengan yang lainnya. Ya. Kita belajar mata kuliah dan lain sebagainya, itu proses belajar itu ada di dalam otak, kita tidak bisa melihat, tapi yang bisa kita lihat adalah hasilnya. Ya. Salisan at-ta'allum taghayyurun taqaddumi, bima'na at-tahassun aw az-ziyada fil ma'rifah aw al-khibrah allati ja'at natijat at-ta'allum. Taghayyurun taqaddumi. Jadi perubahannya harus perubahan lebih maju. Taqaddum itu bermakna maju, positif. Ya. Jadi at-ta'allum, yang namanya belajar itu adalah perubahan perilaku yang maju. Yang maju artinya yang lebih baik, yang positif. Di mana at-tahassun, jadi lebih baik, awiz ziyada, atau jadi meningkat, ya, menambah.
bertambah fil ma'rifah dalam pengetahuan wal khibrah dalam pengalaman allati ja'at natijat ta'allum. Walaysat at-taghayyur as-salib fil ada. Bukanlah belajar itu perubahan yang menjadi negatif fil ada dalam performance, dalam perilaku. Ya. Mithlu natijat at-ta'ab aw intifa'i sulukil jayyid fa innahu laysa bit-ta'allum. Seperti karena ta'ab. Karena ta'ab itu karena capek. Misalnya orang bisa bisa melakukan sesuatu dalam keadaan normal misalnya. Kalau main bulu tangkis ya, dalam bulu tangkis normal dia bisa. Tapi ketika dia capek, dia letih, dia habis bekerja berat segala macam, dia nggak bisa lagi. Itu perubahan juga, tapi perubahannya negatif. Yang tadinya bisa jadi tidak bisa. Itu bukan ta'allum. Ya. Jadi kalau kita belajar di kelas misalnya, pengetahuan tertentu, tadinya bisa ngerti, tapi tetap menjadi tidak ngerti, itu bukan belajar. Yang belajar itu selalu harus taqaddumi, harus selalu lebih maju atau ziyadah, bertambah pengetahuannya dan seterusnya. Rabi'an, at-ta'allum yatimu tahta syartil mumarasah wal al-mu'azzazah. Mu'azzazah ini artinya yang dikuatkan. Mu'azzazah itu artinya dikuatkan. Ya. Al-aziz artinya perkasa. Allah al-aziz, maha perkasa, kuat. Al-mu'azzazah yang dikuatkan. Dikuatkan itu maksudnya adalah diberikan motivasi. Ya. Motivated, yang diberi motivasi. Jadi belajar itu akan terjadi yatimu tahta syartil mumarasah. Dengan di bawah syarat, artinya harus disyaratkan dengan mumarasah, dengan melatih. Al-mu'azzazah yang diberikan penguatan. Ya. Atau bahasa ilmu jiwanya mu'azzazah ini ta'ziz artinya reinforcement. Reinforcement itu misalnya anak kecil itu bisa mengucapkan sesuatu lafaz misalnya. Tadinya tidak bisa. Dia sampai bisa, maka dikasih ta'ziz. Dikasih reinforcement. Apa reinforcementnya misalnya? Dikasih kembang gula misalnya, dikasih permen. Atau dikasih ucapan yang baik. Oh pinter misalnya. Nah, itu namanya ta'ziz. Mu'azzazah. Jadi belajar itu terjadi karena praktek yang diberikan ta'ziz, reinforcement. Bikhilafit taghayyur an-natij 'anil nudji aw ta'ab. Berbeda dengan perubahan yang disebabkan oleh kematangan. Tadi ya, yang tidak bisa memegang menjadi bisa memegang itu bukan belajar, itu tapi karena ototnya sudah matang. Tadinya belum matang jadi matang. Itu bukan belajar. Ya. Awit ta'ab atau karena kecapean, capek ya. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadi bisa jadi tidak bisa misalnya. Itu perubahan juga, tapi itu bukan ta'ziz ya. Sama masuk ayam nih. Khamisan, at-taghayyur alladhi yuhdithuhu at-ta'allum yattasifu bil istimrar aw nisbi. Khamisan, at-taghayyur, perubahan yang terjadi karena belajar itu sifatnya istimrar, continue, selamanya, seterusnya. Tadinya tidak bisa menulis, sekarang jadi bisa menulis. Selamanya bisa menulis. Itu namanya karena belajar. Ya. Awin nisbi. Nisbi itu artinya relatif. Ya, relatif panjang. Relatif lama. 10 tahun, 20 tahun gitu. Masih tetap bisa. Ya, bisa jadi nanti udah akhir hayatnya, sudah tua, misalnya nggak bisa. Ya, tidak bisa misalnya. Ya. Nah, itu bukan karena tidak belajar. Itu tetap perubahannya itu karena belajar. Sadisan, at-taghayyur syamilun li jawanib syakhsiyah. Ta'allum itu, belajar itu adalah perubahan yang menyeluruh di jawanib syakhsiyah dari seluruh aspek kepribadian manusia. Fala yaqtasiru ta'allum 'ala al-ma'rifah fahaz. Belajar itu tidak terbatas hanya mengenai kognitif saja, mengenai pengetahuan saja, bukan. Wa innama yashmalu aidan al-janibil aqli. Jadi belajar itu bisa jadi dari aspek kognitif, pengetahuan, walin fi'ali, bisa juga dalam bentuk emosi, ya, yang tadinya pemarah jadi tidak pemarah, nah, itu kan bagus. Yang tadinya ekstrim cintanya menjadi tidak ekstrim, yang tadinya ekstrim bencinya menjadi tidak benci,
yang tadinya tidak gemar sholat menjadi gemar, itu ta'allum. Ya. Itu juga itu namanya ta'allum emosi, dari aspek emosi. Wal ijtimai, bisa jadi belajar itu dari aspek sosial. Ya, yang tadinya tidak isyari, yang tadinya tidak tidak lentur, tidak luas bergaul dengan orang lain, sekarang menjadi bisa bergaul, ya, itu termasuk belajar. Perubahan ya, dari seluruh aspek manusia, ya, termasuk al-haraki, belajar dalam bentuk gerakan, ya, tadi main piano, menulis, lain sebagainya yang dengan gerakan itu termasuk adalah ta'allum. Asalib qiyas ta'allum. Sekarang cara untuk mengukur terjadinya pembelajaran. Awalan naqsus zaman. Yang pertama berkurangnya waktu. Ay kullama qalla zamanul mustaghraq fil muhawalat at-taliyah an as-sabiqah dalla dalika al huduth ta'allum. Artinya setiap waktu yang dihabiskan, mustaghraq dihabiskan, ya. Setiap mengurangnya waktu yang dihabiskan dalam percobaan selanjutnya dari yang sebelumnya, itu menunjukkan terjadinya pembelajaran. Misalnya, tadinya dia menghafal 10 ayat itu, misalnya tadinya menghafal 10 ayat itu tadinya misalnya 10 menit. Terus diulang lagi, dihafal lagi, diulang lagi. Sekarang menghafal atau membaca 10 ayat itu bisa dalam waktu satu menit. Itu kan berkurang. Berkurangnya waktu menghafal tersebut itu berarti terjadinya proses belajar. Ya. Misalnya percobaan pertama dalam dalam menyelesaikan puzzle. Tahu puzzle? Ya, puzzle tahu kan? Yang untuk menyusun sesuatu yang berserakan itu, ya. Misalnya coba percobaan pertama, coba susun puzzle tersebut. Lama biasanya itu. Bisa 10 menit baru selesai misalnya. Udah selesai, coba diacak lagi. Coba lagi. Itu biasanya semakin menurun waktunya. Tadi 10 menit menjadi 7 menit, menjadi 6 menit, menjadi 5 menit, menjadi 4 menit, ya, menjadi 2 menit. Udah bisa selesai itu satu puzzle tersebut. Nah, ini penurunan waktu tersebut itu menunjukkan terjadinya pembelajaran. Sanian naqsu adadil akhta', berkurangnya jumlah kesalahan. Fakullama naqasa adadul akhta' allati irtakabaha al-muta'allim athna'a amali ta'allum dalla dzalika ala hudusi ta'allum. Jadi berkurangnya kesalahan, ya, yang dilakukan oleh siswa tersebut itu menunjukkan terjadinya pembelajaran. Yang pertama misalnya dia mencoba, salahnya ada 10. Yang kedua salahnya udah tinggal 8. Yang ketiga salahnya udah tinggal 6. Yang keempat salahnya udah tinggal 2 misalnya, ya. Yang kelima udah nggak ada salahnya sama sekali. Nah, itu semakin menunjukkan adanya pembelajaran. Salisan az-ziyadah fit tahsil, bertambahnya prestasi. Kullama zada tahsilu aw iktisabat muta'allim minal ma'lumat wal ma'arif dalla dzalika ala huduthi ta'allum. Ya, nilai misalnya prestasi, ya. Yang pertama misalnya, ya, dia nilainya cuma 65. Kemudian yang kedua dia coba lagi, nilainya jadi 70, tambah lagi, ya, itu namanya terjadi pembelajaran. Rabi'an at-ta'arruf. Ta'arruf itu artinya mengenal, pengenalan. وذلك بعرض عناصر التعلم مرة أو أكثر ثم عرض نفس العناصر من العناصر الأخرى مختلفة ثم يطلب من المتعلم تحديد أي عناصر سبق عرضه مسبقا. Mengenali sesuatu itu juga terjadinya pembelajaran. Misalnya kita memperlihatkan memperlihatkan anasir ta'allum, unsur-unsur pembelajaran, kita memperlihatkan apa misalnya? Memperlihatkan dalam pembelajaran geografi misalnya.
geografi, kan ada peta. Dalam peta tersebut kita tunjukkan pertama misalnya kan, di sini Mekah, di sini Madinah misalnya, di Jazirah Arab tersebut. Ya. Kita perlihatkan marratan au aksar, sekali ataupun lebih. Semua ardan nafsil anasir, kemudian kita cek, ya, kita uji. Ardan nafsil anasir minal anasir al-ukhra mukhtalifatan. Kita cek, coba kita peta tersebut, ya, kita rubah. Jangan ada namanya. Jadi peta buta namanya istilahnya. Ya. Tidak ada titiknya, tidak ada ini segala macam. Ya, nggak ada namanya, peta buta begitu. Ya. Kita berikan lagi ke anak tersebut. Summa yutlab minal muta'alim tahdid ayya unsurin, ayya anasir sabaqa arduhum musbaqan. Kemudian kita minta kepada siswa itu untuk menentukan, ya, mana unsur yang tadi pernah diberikan. Ya. Coba tunjukkan mana Makkah dan Madinah misalnya. Ya. Setelah diberikan peta gitu, peta buta. Ya. Tadinya sebelumnya kita kasih dulu peta yang sebenarnya. Kita kasih lihat, oh ini sini Pak Madinah, sini Mekah misalnya. Ya. Kemudian kita uji. Setelah beberapa kali kita berikan, kita uji. Coba mana peta buta, tidak ada namanya sama sekali, tidak ada tempat titiknya. Dia menunjukkan ini di sini Mekah, ini di sini mana. Kalau dia bisa mengenali, itu namanya terjadi pembelajaran. Khamisan al-istirja'. Al-istirja' ini artinya recall. Ya, recall itu artinya memanggil kembali sesuatu yang sudah dipelajari. Wadzalika fi ta'allum an tariq al-hifz wa tazakkur. Ini pembelajaran yang melalui hafalan. Misalnya hafalan Quran. Ya. Kita sudah ajarkan dia baca berulang kali misalnya juz ke-4. Ya. Pada waktu imtihan UTS suruh baca lagi kembali. Coba baca dari min ayat min qaulihi ta'ala misalnya ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Lanjutkan. Itu istirja, dia recall. Apa yang sudah dihafal itu termasuk cara mengukur terjadinya pembelajaran atau tidak. Ya. Kalau dia bisa mengembalikan, bisa merecall, itu namanya terjadi pembelajaran. Tapi kalau tidak bisa merecall, suruh baca lupa enggak ya, berarti belum terjadi pembelajaran. Sadisan al-juhdul muddakhar atau i'adatut ta'allum. Wa dzalika yatatallab min al-muta'allim ay yata'allama syai'an mu'ayyanan thumma ba'da fatratin yutlab minhu ta'allumuhu marratan thaniyah. Fa idza wajadna ta'allum fil marrati thaniyah istaghraqa waqtan aqall min al-ula dalla dzalika ala hudusi ta'allum. Al-juhdul muddakhar ini artinya usaha yang disimpan, ditabung. Muddakhar itu artinya yang ditabung, ya. Bacanya muddakhar. Au i'adatu ta'allum, atau mengulang belajar kembali. Ya. Zalika wa dzalika yatatallab minal muta'allim. Ya. Siswa ini dituntut untuk apa? Ayyata'allama syai'an mu'ayyanan, untuk belajar sesuatu. Summa ba'da fatratin yutlab minhu ta'allumahu marratan tsaniyah. Ya, misalnya kita belajar nahwu dulu waktu di pesantren, di SMP, di Asanawiyah misalnya. Belajar tentang apa yang susah lah. Tamyiz misalnya, kan agak susah tamyiz. Ya. Kita belajar itu. Kemudian di kuliah di sini diajarkan lagi, sekali lagi kita baca lagi. Ya. Tamyiz tersebut. Fa idza wajadna ta'allum fil marrati tsaniyah istaghraqa waqtan aqall minal ula. Kalau ketika kita ajarkan di kuliah di sini, di fakultas ini, itu waktunya, masanya lebih pendek dari waktu kita ajarkan di sanawiyah dulu. Waktu di sanawiyah ngajarkan tamyiz itu sampai paham banget, susah banget. Lama misalnya, 1 jam misalnya, baru selesai, baru hafal, baru paham. Tapi ketika di sini, kita kita ajarkan, udah 10 menit aja diajarkan, udah paham dia misalnya. Nah, itu terjadi pembelajaran. Ya. Dalla dzalika ala hudusi ta'allum. Itu menunjukkan terjadinya pembelajaran. Ya. Fa asbaha hunaka sittat asalib. Ya. Sittat
asalib liqiyas ta'allum. Baik. Syurut ta'allum al-jayyid. Syarat-syarat belajar yang baik. Awalan an-nudj, maturation. Maturation ini artinya kematangan, ya, kematangan. Awalan janibul udwiyin. Aspek udwul insan, badan, ya. Aspek raga, ya, raga manusia. Harus nudj, harus matang. Jadi kalau mau terjadi pembelajaran yang baik, yang pertama harus matang. Contohnya apa? Contohnya pertama, aspek raga manusia. Harus matang dulu. Wa bulughul jismi ila darajatin munasibatin minan numu. Mencapainya raga kita kepada satu tahapan yang sesuai dengan pertumbuhan tersebut. Tusa'idul ka'inal hayy 'alal qiyam bil miharal murtabita bihadzal a'dha. Yang dapat bantu, ya, seseorang. Al-ka'inul hayy itu artinya seseorang, ya, yang dapat membantu seseorang untuk melakukan qiyam, melakukan bil mahar. Mahar itu skills, keterampilan tertentu yang berkaitan dengan raga tersebut. Misalnya menulis. Menulis pakai apa? Pakai tangan, ya. Tangan ini kan anggota badan kita, ya. Kalau mau mengajarkan anak menulis dengan baik, nah, jadi tangannya harus matang dulu. Kalau tangannya belum matang untuk menulis, tidak akan bisa kita ajarkan nulis. Anak masih umur 1 tahun, 2 tahun, diajarin nulis, itu nggak akan bisa. Biar dipaksa bagaimanapun nggak akan bisa. Kenapa? Tangannya belum matang. Ya, anak umur 4 tahun misalnya diajarkan mengendarai sepeda misalnya, belum bisa. Dipaksa bagaimanapun nggak akan bisa. Kenapa? Sebab belum matang dia, keseimbangannya belum matang, tangannya belum matang, kakinya belum matang. Itu namanya unsur an-nudj. Itu, ya. Fatiflu la yastati'u al-mashya. Anak kecil tidak bisa jalan illa idza wasala ila nudjihil azmi. Kecuali sudah sampai kematangan azm. Azm itu tulangnya. Wal adali. Adali itu ototnya. Alladhi yumkinuhul mash. Alladhi yumakkinuhul mashya. Ya, yang bisa memungkinkan dia menjadi berjalan. Ya, dia harus matang ini. Kalau tidak, kalau dipaksa, dia akan bengkok. Itu ada penyakit namanya penyakit O atau penyakit X. Ya. O itu yang kakinya itu terbuka begitu. Jadi seperti O gitu. Itu anak yang belum matang, belajar jalan udah dipaksa, akhirnya akan berbentuk O ataupun berbentuk X. X itu keluar begitu. Ya, kakinya. Jadi harus ada kematangan dulu, an-nudj, maturation. Ini syarat pelajaran yang baik. Sanian janibun aqli. Aspek kognitif, otaknya, ya, akalnya. Ai usulut tifli ila mustawa al-ma'rifi alladhi yu'ahiluhu li idrakil alaqatil mukhtalifah baina anasiril mawqif. Ya. Artinya si anak itu harus mencapai level pengetahuan yang dapat, ya, mengetahui alaqat bainal anasir. Hubungan antara unsur-unsur dalam pengetahuan tersebut. Artinya harus matang dulu pengetahuannya tersebut. La yastati'u at-tiflu al-qiyam bil amaliyah al-hisabiyah. Contohnya, anak kecil tidak akan mampu untuk mengerjakan soal berhitung, soal matematik illa idza wasala ila al-umr az-zamani alladhi yasmahu bidzalik. Kecuali dia sudah mencapai umur usia yang bisa yasmah bidzalik, yang mampu untuk belajar menghitung tersebut. فالطفل مثلا في السن الثانية في السن الأولى مثلا لا يمكن أن نعلمه الماتماتيك الرياضيات مثلا، لا يمكن. لماذا؟ لأن عقله لم يصل بعد إلى مستوى النضج matang. نحن مثلا في المدرسة الثانوية نتعلم النحو والصرف مثلا في كتاب
اللمع في كتاب العمريطي مثلا أو كتاب الجرومية مثلا، فلا نفهم، نحن نحفظ فقط لا نفهم. الكلام هو لفظ المفيد المركب بالوضع، يعني أن الكلام عند النحويين والمركب ما تركب من كلمة فأكثر مثلا، لا نفهم، لا يعني نضج عقلنا لم يصل بعد إلى مستوى النضج. لكن بعدما وصلنا مثلا إلى المرحلة العالية sampai SMA sampai aliyah, يعني مجرد أن نقرأ مرة واحدة فقط فنفهم. أيوة هذا هو معناه. هذا يسمى النضج. المنطق مثلا، حينما نتعلم المنطق في المدرسة العالية نفهم، صعبة جدا أفهم المنطق مثلا. لكن في الكلية حينما نقرأ كتاب المنطق مرة واحدة فقط، أو حينما يشرح المدرس معلم دوسن مرة واحدة مباشرة أنا أفهم. هذا معناها وصول النضج، العقل الناضج. يعني في المرحلة العالية نحن لم ننضج بعد، عقلنا لم ينضج بعد إلى تعلم المنطق. لكن بعدما وصلنا إلى الكلية، مرحلة الكلية، مرحلة الجامعة، وصلت هذا العقل في النضج فنفهم بسرعة. هذا اسمه النضج جانب العقل. يعني syurut ta'allamul jayyid, syarat pembelajaran yang baik, an-nudj awalan. Saniyan ad-dawafi'. Ad-dawafi' motivation, motivasi. At-ta'allumun najih wal qa'im ala dawafi'it talamiz wa hajatihim. Yani al-ta'allum an-najih, belajar yang sukses itu yang didasari, al-qa'im ala itu artinya yang didasari ya, oleh dawafi'ut talamiz, oleh adanya motivasi dari diri si siswa, wahajatihim, dan kebutuhan siswa. Ya. Jadi kita mengajarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh siswa, susah dia paham. Seperti tadi mantik misalnya, di sanawiyah, di ibtidaiyah kita ajarin mantik. Dia merasa nggak butuh, belum butuh mantik, maka tidak paham dia, susah dipahami dia. Ya. Begitu juga kalau tidak ada dawafi, tidak ada motivasi. Memang tidak ada motivasi untuk belajar sesuatu misalnya. Dipaksa bagaimanapun tidak akan bisa belajar dengan baik. Dia harus ada motivasi. Maka guru yang baik adalah guru yang bisa membangkitkan motivasi anak, ya, untuk belajar. Ketika motivasinya besar, maka dia akan bisa belajar dengan baik. Fakullama mawdu'ud darsi syayyiqan, maka setiap tema belajar itu menyenangkan, syayyiq itu menarik. Tema pembelajarannya menarik, sangat menarik, dibutuhkan anak puber misalnya, SMP, SMA, pelajarannya fikih misalnya tentang bagaimana bersuci dari haid, bagaimana bersuci dari dari ihtilam misalnya, apa hukum-hukumnya. Itu menarik buat mereka karena memang sudah waktunya, mereka malah justru mencari itu. Itu akan sangat cepat kita mengajarkannya. Dia cepat paham karena memang menarik topiknya dan sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kullama mawdu'ud darsi syayyiqan kanat amaliyatut ta'allum aqwa wa aktsar hayawiyah. Jadi setiap kali topik pelajaran tersebut menarik, maka proses pembelajarannya akan semakin kuat dan lebih vital, lebih vitalitas, hayawiyahnya lebih aktif, ya, hayawi. Salisan al-mumarasah. Ketiga al-mumarasah, exercise, cobaan, ya, tamrinat. Ya. Yatahassan ada'ul fardi lima yumarisuhu bin nasyatin. Wa yastamirru hadha tahassun hatta yasila ila haddin nihaiyin yathbutu indahu. Yatahassan ada'ul fard, ya, jadi performance seseorang itu akan semakin membaik. Lima yumarisuhu min nasyat. Nah, bagi satu kegiatan yang sering dilakukan, dilatih. Wa yastamirru hadha tahassun, dan akan terus bertambah perbaikannya itu hatta yasila ila haddin nihai, sampai
mencapai ya, titik kulminal sampai titik ujungnya ya nihai yang terakhir. Yasbutu indahu, di situ sudah tetap di situ, nggak bisa berubah lagi. Ya. Nah, jadi salah satu syaratnya belajar yang baik adalah mumarasah. Harus tamrin, exercise, harus dilatih terus. Ya. Qori misalnya, qori'ah, ya itu supaya terus meningkat kemampuannya, performance-nya, ya, dia harus mumarasah, harus terus berlatih setiap hari, terus berlatih sampai satu titik nanti yang sudah tidak berubah lagi. Artinya sudah mentok di situ dia, keahliannya. Ya. Ada syurut ta'allumul jayyid, an-nudj, ad-dawafi', motivasi, tsalitsan al-mumarasah, exercise. شكرا على حسن اهتمامكم والى لقاء اخر ان شاء الله. هل هناك اسئله؟ تفضل. نعم. ايوه. نعم. لا، علم لدني هذا غير التعلم. علم لدني هذا في العرف الإسلامي، في عرف الإسلام هو إلهام من الله سبحانه وتعالى إلى من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، مثل سيدنا الخضر مثلا، هو عنده علم لدني بدون التعلم. نحن التعلم هنا يعني نتكلم عن التعلم في عرف علم النفس، dalam bingkai ilmu nafs, ilmu jiwa, walaysat fi bingkai keislaman, la. Jelas? Ilmu ladunni hada laysa min mabahith ilmu nafs wa min mabahith ilm at-tauhid. Ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma fi surat al-kahf. Wa'allamnahu min ladunna ilma, yakni wa'allamna Khidr alaihi salam min ladunna dari sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung bergurunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ladunna ilma, tahuan. Ada bersama ilmu ladunni min kalimat ladunna, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah ya Zulfikar? Tayyib, man يسأل مرة ثانية؟ يلا. أريد أن أسأل. تفضل. كيف رأيكم عن الأطفال